Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Salama SHMH. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa dikenal dengan PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2006. Khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Hukum Waris Islam dan Barat yang saya ampu merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Hukum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai 5 capaian pembelajaran atau disebut juga dengan CPMK yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Adapun untuk CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum kewarisan Islam, sumber hukum, asas serta tujuan, dan sistem kewarisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yaitu dengan merujuk pada CPL 3. Selanjutnya yaitu CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sistem kekerabatan, sebab-sebab kewarisan, syarat, rukun dan unsur dan serta penghalang kewarisan yang mengacu kepada CPL 3 dan CPL 5. Ya, untuk seterusnya yaitu adalah CPMK 3. CPMK ketiga ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi ahli waris, bagian-bagian ahli waris, serta bentuk-bentuk pengalihan hak. Selanjutnya yaitu CPMK keempat, diharapkan mahasiswa mampu menghitung pembagian harta warisan menggunakan konsep Zawil Furud, asal masalah, Rod dan Awul yang merujuk pada CPL 12. Yang terakhir adalah CPMK kelima. Pada CPMK kelima ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan kewarisan termasuk wasiat wajibah, ahli waris beda agama, serta implementasi hukum kewarisan dalam praktek peradilan yang mengacu pada CPL 12 dan CPL 14. Untuk mencapai seluruhan CPMK tersebut, saya menggunakan pendekatan problem based learning atau dikenal juga dengan PBL, yaitu memadukan ceramah interaktif, diskusi atau dialog, kasus dan simulasi perhitungan waris. Tentunya nanti saya akan nanti memberikan banyak soal-soal waris, simulasi perhitungan waris. Tujuannya adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, tapi juga memiliki keterampilan dalam menyelesaikan persoalan real di masyarakat. Dan inilah yang menjadi inovasi pembelajaran yang saya terapkan. Adapun komponen penilaian yang saya terapkan yaitu presensi 10%, tugas 20%, kuis 5%, project outcome 15%, setelah itu UTS sebesar 20% dan UAS 30%. Untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa sepanjang semester. Berikutnya Bapak Ibu akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga. Demikianlah video ini saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Gimana kabarnya semua? Ya, sehat ya. Masih semangat nggak nih mengikuti perkuliahan? Semangat ya, semangat, harus semangat. Nah, oke, supaya majelis ilmu kita ini menjadi berkah, kita sama-sama baca doa dulu ya. Kita baca Robi Zidni Ilman ya. Berdoa mulai Robi Zidni Ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Hari ini sebelum kita masuk ke materi, ini ada quote dulu nih. Quote-nya apa? Setiap lembar buku adalah potongan harta karun pengetahuan yang menunggu untuk diungkapkan. Nah, jadi artinya apa? Setiap lembar buku yang kita baca, itu pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru.
Makanya kita sebagai apalagi nih generasi apa nih, termasuk generasi milenial atau Gen Z harus rajin baca ya. Karena sekarang ini banyak dikatakan generasi sekarang minim literasi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menggali. Setiap lembar buku itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan baru yang menunggu sebenarnya. Ibarat harta karun menunggu untuk diapain? Untuk apa? Untuk digali, gitu ya. Oke, ya. Ya, di sesi 3 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, ya. Yang kedua adalah sebab-sebab mewarisi. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu dalam artinya sebelum harta warisan itu dibagi kepada para ahli waris, ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, karena kalau nanti sudah dibagi kepada ahli waris, nanti udah lain ceritanya. Kemudian sebab-sebab mewarisi. Jadi sebab-sebab mewarisi artinya kenapa seseorang menjadi ahli waris si A. Itu artinya harus ada sebab musabab, gitu ya. Ada hubungan. Kemudian sebab-sebab penghalang warisan. Selain sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris, ada juga sebab-sebab kenapa seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan, meskipun sebenarnya dia menjadi salah satu ahli waris, gitu ya. Misalnya si A sebenarnya adalah anak dari si pewaris, tapi karena suatu sebab dia terhalang menjadi menjadi ahli waris. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian kelompok ahli waris, jadi ahli waris ada kelompok-kelompoknya, dan juga hijab. Hijab di sini apa maksudnya? Hijab ini bukan hijab ini, gitu ya. Hijab ini maksudnya adalah ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan, gitu ya. Nah, itu CPL-nya. Adapun CPMK-nya yaitu mahasiswa mengetahui agar mahasiswa dapat menjelaskan mengenai hak-hak yang berkenaan dengan ahli waris, agar mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab pewaris, sebab-sebab penghalang warisan, juga kelompok ahli waris dan hijab. Adapun sub CPMK-nya mahasiswa dapat mengetahui mengenai hak yang berkaitan dengan harta warisan, sebab-sebab pewaris, sebab-sebab penghalang warisan, kelompok ahli waris dan hijab. Nah, kita masuki pembahasan pertama yaitu mengenai hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan apa aja? Mungkin sebelum kesini sudah baca-baca dulu. Ada nggak? Ada nggak yang tahu? Oke, jadi hak yang berkaitan dengan peninggalan nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi kita bahas dulu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini, yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harta peninggalan ini. Ya. Yaitu pertama terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pustaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar utangnya. Artinya apa? Dalam surat An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan bahwasanya selain membahas dalam surat An-Nisa ini selain membahas mengenai pembagian warisan, tapi juga membahas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Apa itu? Ya, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar utangnya. Artinya apa? Artinya hak ahli waris bisa diberikan setelah diberikan hak-hak yang lain dulu. Setelah diberikan wasiat, kalau ada wasiat diberikan dulu wasiatnya. Ya, kalau ada utang dibayarkan dulu utangnya. Baru setelah itu diselesaikan, baru untuk anak laki-laki bagiannya dua orang atau 2:1, gitu ya. Nah, selain itu juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya. Artinya sama, kurang lebih sama. Kalau misalnya ayat 12 ini mengatur mengenai pembagian suami jika ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sebelum itu dibagi kepada suami harus dikeluarkan dulu wasiat kalau ada wasiat dan juga hutang. Dikeluarkan dulu hutangnya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan silakan.
Nah, ini hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan. Pertama, biaya perawatan yang masih terutang jika terutang. Tapi kalau misalnya biaya mungkin pewaris sebelum meninggal itu misalnya sakit ya, sakit lama membutuhkan biaya, kemudian sampai harus berhutang pinjam, diselesaikan dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Bukannya nggak ada utang harus dibayar utang, enggak. Misalnya nggak ada biaya perawatan terutang, kita bayar ya enggak. Artinya kalau misalnya ada biaya perawatan terutang. Kemudian biaya biaya penyelenggaraan jenazah. Ya, penyelenggaraan jenazah juga kan ada komponen biayanya. Misalnya biaya apa saja kalau penyelenggaraan jenazah? Memandikan mayit, sholatkan. Terus apa lagi? Butuh apa lagi? Pemakamannya. Kemudian apa lagi? Pengajian. Ya, nggak apa-apa. Kenapa lagi yang paling penting ini? Nggak disebut. Membeli kain kafannya emang nggak dibeli, ya kan? Nah itu masa mayit yang nggak dikasih kafan, ya kan? Gitu. Jadi itu adalah biaya-biaya yang timbul dalam penyelenggaraan jenazah. Nah kemudian utang. Nah kalau ada utang dibayar. Nah biasanya kalau misalnya setelah pemakaman itu kan ahli waris biasanya selalu keluarga ya menyatakan bahwa jika ada hutang harap memberitahukan kepada keluarga. Tetapi sebenarnya selain utang ada juga piutang yang harus juga menjadi hak tagih dari ahli waris. Ya, kalau utang itu bagaimana? Artinya kalau piutang misalnya ada orang lain yang berutang kepada si mayit gitu ya. Nah, keluarga juga memiliki hak tagih piutang tadi. Kenapa beri tagih? Jangan utangnya aja ditagih kepada keluarga. Keluarga juga memiliki hak tagih terhadap piutang dari orang lain kepada si mayit. Nah, kemudian membayar wasiat jika ada. Ya, mungkin sebelum meninggal si pewaris ini ada wasiat-wasiat. Nah, itu yang diselesaikan dulu, ya. Nah, hal ini juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam KAI pasal 175 yang menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan utang baik utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Nah, tadi ya menagih piutang itu juga menjadi hak juga. Nah, hak dari keluarga ahli waris. Menyelesaikan wasiat. Nah, setelah poin A, B, C itu diselesaikan, baru membagi warisan di antara ahli waris yang berhak. Ya, jadi jangan dibagi dulu warisannya, diselesaikan dulu yang tadi di atas. Karena kalau misalnya sudah dibagi warisan, nanti ada yang menagih utang segala macam, nggak ada lagi harta warisannya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebab-sebab mewaris. Nah, sebab-sebab mewaris, dia pertama adanya hubungan kekeluargaan atau nasab. Hubungan kekeluargaan seperti apa? Misalnya, hubungan kekeluargaan nasab, anak, orang tua dan anak, gitu ya. Apalagi? Nah, hubungan kekeluargaan ini ada jalur ke atas, jalur ke bawah, dan ke samping, gitu ya. Kalau jalur ke bawah artinya siapa? Anak, ya. Apalagi? Cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Kalau jalur ke atas? Ayah, kakek, buyut, sampai seterusnya ke atas kalau masih hidup. Garis ke samping? Saudara kandung, ya, kakak adik saudara kandung. Saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak, kemudian siapa lagi? Paman, bibi, anak ponakan dan seterusnya, sepupu, ya, ponakan. Nah, kemudian ada hubungan perkawinan juga. Hubungan perkawinan artinya siapa? Suami atau istri, ya. Kemudian hubungan wala. Hubungan wala itu apa? Hubungan karena memerdekakan budak. Misalnya ini tapi kalau memerdekakan budak ini udah nggak ada lagi konteksnya dalam zaman sekarang ya. Tapi kita sebagai pengetahuan saja. Artinya misalnya si A memiliki budak si B, ya. Kemudian si C memerdekakan B ini dari si A, artinya dengan menebus. Akhirnya si B ini bebas lah. Nah, ketika si B ini yang budak ini yang dibebaskan oleh si C ini meninggal misalnya, si C ini berhak mendapatkan
warisan dari si B. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya artinya apa? Kalau misalnya si C meninggal, si B ini yang tadinya budak ini tidak berhak atas warisan si C. Nah, kemudian hubungan ajaran Islam. Hubungan ajaran Islam artinya apa? Jika misalnya harta warisan itu jika misalnya pewaris itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Artinya diberikan kepada siapa warisannya? Ini diberikan kepada hubungan ajaran Islam. Artinya misalnya kalau zaman sekarang konteksnya, kalau dulu diberikan kepada Baitul Mal namanya. Tapi kalau sekarang konteksnya bisa misalnya Basnas atau lembaga-lembaga sosial, yayasan sosial dan seterusnya. Itu ya, ini sebab-sebab mewaris. Jadi sebab mewaris sepanjang ada hubungan darah, itu berpotensi untuk menjadi ahli waris, mendapatkan warisan. Tetapi nanti akan kita bahas. Tapi yang menjadi catatan juga, ahli waris yang terdekat ya akan menghalangi ahli waris yang terjauh, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebab-sebab penghalang warisan. Yang pertama, pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Ini terdapat dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Jadi pembunuh, misalnya dia membunuh orang tuanya pewaris, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun dia secara misalnya sebab-sebab waris, dia memiliki hubungan darah dengan pewaris, memiliki hubungan nasab, ada keturunan, ya. Tapi karena dia membunuh, maka tidak menjadi salah satu penyebab penghalang warisan. Kemudian berbeda agama. Nah ya, jadi berbeda agama antara orang kafir dengan muslim tidak saling mewarisi. Misalnya orang tuanya muslim meninggal, tapi kemudian anaknya meskipun laki-laki kemudian nonis. Nah, itu dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Berbeda agama. Kemudian berstatus budak tadi, ya, yang status budak juga tidak menjadi salah satu sebab penghalang warisan. Oke, kemudian jenis-jenis ahli waris. Nah, tadi sudah sempat kita sebutkan juga ya, jenis ahli waris karena ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah dia mewarisi karena sebab. Nah, sebab apa? Sebab perkawinan. Ini disebutkan ahli waris sababiyah. Tapi kalau ahli waris nasabiyah karena nasab. Karena nasab artinya apa tadi? Nasab itu apa? Keturunan ya. Keturunan memiliki hubungan darah. Gitu ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, kemudian ini ahli waris jalur laki-laki. Ahli waris jalur laki-laki ini ada 15 kalau lengkap. Kalau ada semua totalnya 15. Gitu ya. Siapa saja anak laki-laki dari anak laki-laki, bapak dari bapak atau kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Artinya siapa nih? Kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung? Ponakan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami dan laki-laki yang memberikan budak. Nah, bagaimana kalau misalnya semuanya 15-nya ini ada, dapat semua enggak? Enggak. Kenapa enggak? Siapa aja yang dapat? Ya, di sini ya, jika seluruh 15 ini ada, enggak semuanya dapat. Ya, ada hanya 3 yang diutamakan. Ayah, suami dan anak laki. Kenapa? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, ahli waris yang terdekat akan menghalangi ahli waris yang jauh, gitu ya. Jadi kalau untuk ahli waris dari kelompok laki-laki ini 15 orang, kalau semuanya ada, hanya 3 orang diutamakan, ayah, suami dan anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan gimana? Jalur perempuan. Kalau jalur perempuan ada 10. Ya, anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, ibu, nenek baik dari ibu maupun dari bapak. Kemudian saudara perempuan seibu sebapak. Saudara perempuan seibu sebapak artinya apa? Saudara perempuan seibu sebapak.
Saudara perempuan seibu sebapak, saudara kandung, ya. Saudara kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri dan wanita yang merupakan pewaris. Nah, kalau semuanya ini 10 ada berapa orang saja yang diutamakan? 5. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri. Nah, bagaimana kalau ini jadi totalnya ada berapa? Ahli waris jalur laki-laki dan perempuan? 25. Nah, kalau semuanya ada 25 komplit, kira-kira semuanya dapat apa enggak? Tidak. Jadi siapa aja ya kira-kira yang dapat? Nah, jika semua 25 ini ada, maka tentunya ada tadi hijab majubnya, ada yang terhalang. Nah, ada 6 orang. 6 orang ini gampang ingatnya, gampang banget karena sepasang-sepasang. Ada 6 orang yang berhak menerima warisan adalah keluarga inti. Bisa dikatakan 6 orang ini keluarga inti. Yaitu siapa? Ayah, ibu, kakek, enggak. Suami, istri, anak laki-laki dan anak-anak perempuan, gitu ya. Ini pasti dapat, pasti dapat. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, kemudian kelompok ahli waris, sebab-sebab mewaris dan sebab-sebab penghalang warisan. Nah, sebelum kita akhiri, kita buka sesi tanya jawab. Kita berdialog. Ya, silakan. Siapa yang akan bertanya? Izin bertanya, ya, Ibu. Silakan. Kalau misalkan hartanya udah habis buat wasiat, itu nanti ahli warisnya tetap dapat apa enggak, Bu? Apa tetap dibagiin apa enggak? Logikanya seperti ini ya. Jika misalnya harta warisan itu kan dibagi kalau misalnya memang ada hartanya, ya kan logikanya gitu. Tapi kalau misalnya kenyataannya misalnya ternyata harta itu sudah habis untuk bayar utang, gitu ya, sudah habis untuk ada wasiat misalnya. Nah, wasiat juga itu nggak bisa seluruh. Artinya ada batas maksimal wasiat. Jadi berapa? 1/3. Nah, jadi pewaris tidak bisa mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang lain misalnya. Tidak boleh membuat wasiat untuk seluruh harta. Jadi maksimal 1/3. Kenapa 1/3? Karena 1/3 itu udah maksimal. Kalau misalnya pewaris itu mewasiatkan seluruh hartanya kepada ahli waris, itu artinya sudah menzalimi ahli waris karena ada hak ahli waris itu. Atau misalnya kalau misalnya harta warisannya habis bayar utang, ya. Nah, artinya ya kalau misalnya habis untuk bayar hutang, sepanjang hutangnya itu sudah dibayarkan semua, artinya ya memang ya ahli waris tidak dapat lagi warisan karena sudah habis seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi pertanyaan mengenai wasiat itu nggak boleh semuanya, jadi ada batas maksimalnya 1/3, gitu ya. Oke, cukup jelas? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Misal dia punya harta banyak, Bu, aset banyak, segalanya masih banyak, tapi dia hidup sebatang kara, nggak ada yang 25 tadi yang perjeret itu hartanya apa disedekahkan atau gimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Seandainya si ahli waris, si pewaris ini sebatang kara, nggak punya istri, orang tua udah meninggal, kemudian dia anak tunggal lagi kan, nah, anak tunggal, orang tuanya udah nggak ada, kemudian saudara tantenya nggak ada, ahli waris dari garis menyamping nggak ada, tante, paman, bibi, pokoknya habislah, pokoknya nggak ada, gitu ya. Nah, sebagaimana tadi sudah kita bahas, bahwasanya nanti harta warisan diberikan untuk tujuan apa? Untuk kepada kalau dulu baitul mal, ya. Nah, jadi golongan ahli waris itu kan misalnya pertama kita cari dulu ahli waris zawil furudnya. Nah, itu sebenarnya materi kita berikutnya, tetapi sedikit kita singgung. Urutannya adalah ahli waris zawil furud, asobah, zawil arham, dan baitul mal. Nah, kalau misalnya nggak ada ahli waris zawil furud, diberikan kepada asobah semua hartanya. Kalau nggak ada asobah, ke zawil arham. Zawil arham itu siapa? Masih keluarga juga, tapi keluarga di luar zawil furud dan asobah. Kalau misalnya nggak ada juga semuanya ini, baru diberikan kepada baitul mal. Atau kalau sekarang diberikan kepada Basnas, yayasan sosial, seperti itu ya. Kalau misalnya memang nggak ada sama sekali, udah dicari, udah diubek-ubek gitu ya, nggak ada juga, diberikan kepada yayasan sosial seperti itu. Untuk kepentingan ibadah, kepentingan sosial seperti itu ya.
Oke, makasih Bu. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya? Cukup. Oke. Baiklah, mahasiswa semua, alhamdulillah perkuliahan kita sudah berakhir. Mudah-mudahan majelis ilmu kita, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dapat dipraktekkan sehari-hari. Mungkin kalau ada teman, sahabat, keluarga yang bertanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahu wa bihamdi demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.